Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Rizka Devi dengan akhiran 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mechanical behavior, testing, and manufacturing properties of materials. Nah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama kita akan menganalisis material dalam rekayasa sering dipengaruhi oleh gaya luar, bisa tarik, tekan, gentir maupun lentur. Yang kedua ada sifat mekanik material ditentukan lewat pengujian, tensile test, compression test, bending test, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui kekuatan, keuletan, ketangguhan, kekerasan, dan ketahanan terhadap beban berulang. Yang keempat, dalam hasil pengujiannya yaitu menjadi acuan untuk desain produk dan proses manufaktur. Yang terakhir, dengan pengujian ini kita bisa memahami bagaimana material gagal, failure, and fracture. Selanjutnya ada tension atau uji tarik. Di sini selanjutnya ada tension atau uji tarik, yaitu untuk menentukan sifat mekanik material, modulus elastis, yield strength, UTS, dexterity, dan toughness. Spesimen untuk ujinya itu standar silinder 12,5 mm, panjang ukur 50 mm atau ASTM. Biasanya juga bentuknya datar atau tabung. Pengujiannya dilakukan pada suhu dan laju regangan terkontrol. Untuk elastis itu yaitu material balik ke bentuk semula. Yield point yaitu awal plastis atau deformasi permanen. UTS yaitu tegangan maksimum. Necking yaitu penampang mengecil drastis. Yang terakhir fractal atau patah. Selanjutnya yaitu ada kurva tegangan regangan. Spesimen uji tarik atau ASTM itu panjang ukur awalnya 50 mm. Luas penampang awal biasanya diameternya 12,5 mm. Biasanya dipasang pada mesin uji tarik dengan pengaturan suhu dan laju deformasi. Urutan deformasi pada gambar awalnya perpanjangan sebanding dengan beban, perilaku elastis linier. Jika beban dilepas, spesimen kembali ke bentuk semula. Setelah melewati batas elastis, deformasi plastis terakhirnya adalah permanen. Definisi tegangan rekayasa atau engineering stress yaitu beban yang diberikan dibagi luas penampang awal spesimen. Selanjutnya yaitu keuletan, di mana sejauh mana material bisa mengalami deformasi plastis, perubahan bentuk permanen sebelum akhirnya patah. Dapat diukur dengan elongation atau perubahan panjang relatif, reduction of area atau perubahan luas penampang relatif, materialnya rapuh, ductility rendah, material ulet, ductility tinggi, atau misalnya logam, pati, chewing gum. Nah, selanjutnya yaitu true stress and true strain, di mana tegangan rekayasa sama dengan beban dibagi luas penampang awal. Yang kedua ada regangan rekayasa sama dengan perpanjangan dibagi panjang ukur awal. Uji tarik selanjutnya adalah uji tarik, yaitu di mana necking terjadi saat material mencapai ultimate tensile strength atau UTS, ditandai dengan kemiringan kurva beban, perpanjangan sama dengan 0. Setelah titik ini, spesimen tidak bisa menahan beban tambahan karena luas penampang di leher berkurang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan material mengeras atau strain hardening. True strain pada awal necking sama dengan strain hardening exponent atau N.
Artinya makin besar N, makin besar regangan yang bisa dicapai sebelum necking. Material dengan N tinggi, misalnya analyte copper, brass, stainless steel, itu bisa ditarik dan dibentuk lebih merata tanpa cepat necking. Untuk proses pembentukan lembaran logam, sheet atau sheet metal forming, di mana material sering ditarik dan diregangkan. Jadi nilai N jadi ukuran kemampuan material untuk menahan deformasi seragam sebelum gagal akibat necking. Selanjutnya itu rate of deformation effects. Strain rate sensitivity exponent atau M, yang pertama ada cold working, suhu rendah atau ruang, di mana M lebih besar sama dengan 0,05, pengaruh strain rate kecil. Yang kedua ada hot working, suhu tinggi atau M, di mana 0,05 sampai 0,4, yaitu pengaruh strain rate cukup besar. Superplastic materials atau M, sama dengan 0,3 sampai 0,85, itu sangat sensitif terhadap strain rate. Jadi semakin besar M, material makin mampu menahan deformasi tanpa cepat necking atau lebih ductile. Hubungan M dengan necking yaitu M kecil, necking cepat terjadi atau elongasi terbatas. M besar yaitu necking tertunda, materialnya bisa meregang lebih panjang sebelum putus. Selanjutnya yaitu compression test atau uji tekan, biasanya digunakan untuk mendapatkan data tentang gaya dan energi yang diperlukan dalam proses manufaktur berbasis kompresi. Misalnya forging atau tempa, rolling atau giling, dan ekstrusi. Metodenya biasanya spesimen silinder padat ditekan di antara dua plat datar yang dilubrikasi. Kedua karena ada friksi antara permukaan spesimen dan alat, dapat timbul efek barreling atau permukaan silinder menggembung. Kalau spesimen terlalu tinggi, silinder bisa buckling. Karena itu dipakai rasio tinggi diameter 3:1. Biasanya kesulitannya yaitu barreling, luas penampang tidak seragam sepanjang tinggi, jadinya sulit dapat kurva tegangan-regangan yang akurat. Dan kalau ada friksi, sebagian energinya hilang, jadi gaya tekan yang diperlukan jadi lebih tinggi. Solusinya yaitu lubrikasi efektif, mengurangi friksi, jadi area penampang lebih stabil. Perbandingan dari tension ke compression test yaitu untuk logam OLED-nya atau ductile, kurva true stress dan true strain hasil uji tarik dan tekan sama atau berimpit. Yang kedua untuk material getas brittle, lebih kuat dan lebih ulet dalam kompresi dibandingkan tarik. Selanjutnya ada torsion atau uji puntir, biasanya digunakan untuk menentukan sifat material terhadap geser atau shear properties. Dilakukan dengan memuntir spesimen tabung tipis supaya tegangan-regangan terdistribusi merata di penampang. Spesimennya biasanya dibuat dengan penampang yang diperkecil atau narrow zone agar deformasi terkonsentrasi di sana. Kegunaan torsion yaitu untuk mengukur daya puntir, torsional strength, dan kekakuan geser material. Sudut puntir maksimum sebelum patah pada batang pejal di suhu tinggi, indikator forgeability atau kemampuan ditempa. Semakin banyak putaran sebelum patah, material semakin mudah ditempa. Parameter utamanya yaitu shear stress, shear strain, dan shear modulus. Aplikasi praktisnya untuk menentukan kemampuan tempa logam dan sifat geser material dalam proses industri. Selanjutnya ada bending atau flexure. Uji pada material getas atau brittle materials. Masalah uji tarik pada material getas, keramik atau karbida itu susah dibentuk atau machining
jadi spesimen standar, menjadi sangat sensitif terhadap cacat permukaan dan takikan, sulit diklaim dengan benar, atau rawan tegangan tidak merata. Biasanya solusinya itu uji lentur. Spesimennya berbentuk balok persegi panjang, diletakkan di atas tumpuan lalu diberi beban dari atas. Eh, di sini ada dua metode, yaitu 3 point bending, beban di satu titik tengah. Yang kedua ada 4 point bending, yaitu beban dibagi di 2 titik. Kondisi tegangan pada spesimen bagian bawah mengalami tarikan atau tensile stress, lalu pada bagian atas mengalami tekanan atau compressive stress. Besar tegangan saat spesimen patah dalam uji lentur. Perbedaan dari 3 poin dan 4 poin, yaitu 3 poin hanya satu titik beban, volume material yang tertekan relatif kecil, biasanya menghasilkan nilai modulus of rupture lebih tinggi. Yang kedua ada 4 poin test, bebannya merata di area lebih luas, lebih banyak volume material diuji, peluang ada cacat lebih besar, jadinya nilai modulus of rupture lebih rendah. Jadi, uji lentur dipakai untuk material getas karena lebih praktis dan representatif dibanding uji tarik langsung. Selanjutnya ada hardness atau kekerasan, di mana sifat yang menunjukkan seberapa kuat material menahan goresan atau aus. Biasanya didefinisikan sebagai ketahanan terhadap deformasi permanen akibat penekanan atau indentasi. Contohnya yaitu baja atau steel lebih keras dari aluminium. Aluminium lebih keras dari timah atau lead. Jadi hasil uji kekerasan bisa beda tergantung metode dan kondisi pengujiannya. Kegagalan fatigue terjadi pada komponen mesin, gear, poros, pegas, dies yang mengalami beban berulang selain beban statis. Beban siklik menimbulkan data kecil yang bertambah tiap siklus hingga mencapai panjang kritis atau materialnya patah. Fatigue test, spesimen diuji dengan tekanan siklik atau tensil ditambah bending. Hasilnya digambarkan pada kurva SN, stress vs number of sets. Yang endurance limit, tegangan maksimum yang tidak menyebabkan kegagalan fatigue meskipun siklus tak terbatas, umumnya ada pada baja, tapi tidak pada aluminium. Hubungan empiris untuk baja karbon, endurance limit yaitu 0,4 sampai dengan 0,5 dikali tensile stress. Selanjutnya ada creep atau perayapan material, di mana deformasi permanen memanjang pada material akibat beban statis yang berlangsung lama. Bisa terjadi pada non-logam, plastik, karet, bahkan di suhu ruang. Di logam bisa disignifikan pada suhu tinggi, contohnya mulai creep di 200 derajat Celcius, paduan tahap api di 1500 derajat Celcius. Penyebab utama grain bonding sliding pada logam bersuhu tinggi, aplikasi kritis turbin gas, mesin jet, roket, pipa uap bertekanan tinggi, elemen nuklir. Pengujiannya biasanya spesimen diberi beban tarik konstan di suhu tinggi, panjangnya diukur terhadap waktu, lalu didapat kurva creep. Yang pertama adalah primer, laju creep cepat lalu menurun. Yang kedua ada sekunder, laju creep konstan atau linear. Yang ketiga ada tertiary, laju creep meningkat atau patah. Faktor yang mempengaruhi beban suhu semakin tinggi, creep lebih cepat. Dapat ada pencegahannya, yaitu gunakan material dengan titik lebur tinggi dan tahap creep stainless steel, supralloys, dan logam refraktori. Selanjutnya ada uji impact. Biasanya banyak komponen mesin dan proses manufaktur mengalami beban dinamis atau impact. Contohnya pada drop forging, pembentukan kepala baut. Spesimen diberi takikan lalu dipatahkan dengan pendulum, energi yang diserap sama dengan impact toughness. Karpi test, spesimen ditumpu di 2 ujung. Hijau test, spesimen ditumpu di 1 ujung atau cantilever. Biasanya kegunaannya itu untuk menentukan ductile, brittle, tension temperature, suhu transisi getas. Yang kedua ada menilai ketangguhan material.
Biasanya faktor yang mempengaruhi yaitu materialnya dengan strength, ductility, toughness tinggi, jadi tahan impact. Non-sensitivity yaitu sensitivitas terhadap cacat permukaan atau takikan, menurunkan impact toughness khususnya pada logam yang di heat treat, keramik dan kaca. Selanjutnya ada failure atau kegagalan material, di mana kegagalan material ini penting dipahami karena mempengaruhi pemilihan material, proses manufaktur, dan umur pakai komponennya. Jenis kegagalan utama yaitu yang pertama ada fracture atau patah atau retak, di mana ductile fracture ulat terjadi setelah deformasi pasti besar. Contohnya ada pada necking, cup, and cone fracture. Biasanya permukaan patah fibros berserabut dengan dimple. Void kecil terbentuk di sekitar inklusi, lalu membesar, bergabung, microcrack, dan fracture atau patah. Yang kedua ada brittle fracture atau getas. Retaknya terjadi tiba-tiba tanpa deformasi plastis signifikan. Yang terakhir ada buckling atau tepuk. Biasanya gagal akibat gaya tekan yang menyebabkan batang atau lembaran melengkung dan runtuh. Faktor yang mempengaruhi fracture yang pertama ada inklusi, impuritas atau second pass, di mana bentuk, distribusi kekerasan, dan jumlah inklusi sangat berpengaruh. Yang kedua ada ikatan inklusi, matriksnya lemah, jadi mudah terbentuk void. Yang ketiga ada inklusi keras atau carbide oxides, itu memicu void dan retakan. Yang terakhir ada inklusi lunak atau MNS, di mana ikut deformasi, jadi efeknya lebih kecil. Yang porositas atau void bisa muncul saat casting drawing extrusion. Mechanical fibering, inklusi sejajar akibat deformasi plastis memengaruhi arah kekuatan dan keulatan. Selanjutnya ada residual stress atau tegangan sisa, biasanya terjadi akibat deformasi plastis yang tidak merata pada benda kerja, tetapi tetap ada meskipun gaya luar sudah dihilangkan. Contohnya pembengkokan batang logam. Biasanya pola tegangannya itu tegangan tekan di lapisan luar tertentu, tegangan tarik di lapisan lainnya. Biasanya dapat terganggu oleh penghilangan material, pemesinan grinding, itu dapat menyebabkan distorsi atau warping. Relaksi tegangan seiring waktu, gradien suhu misalnya saat pendinginan pada casting atau forging. Selanjutnya yaitu heat generation and plastic deformation, yaitu kenaikan temperatur akibat deformasi plastis, di mana hampir semua energi mekanik saat deformasi plastis berubah jadi panas. Sebagian kecil 5-10%, kadang sampai 30% juga tersimpan sebagai energi elastis atau stored energy. Kenaikan temperatur teoretis adiabatik yaitu delta T sama dengan energi spesifik deformasi dibagi densitas material dikali kalor jenis. Faktor yang mempengaruhinya yaitu luas kurva tegangan regangan semakin luas, jadi panasnya lebih besar. Yang kedua ada nilai kalor jenis, semakin kecil panasnya lebih tinggi. Yang ketiga ada konduktivitas dan kalor jenis material yang berubah dengan temperatur. Contoh kenaikan temperatur Trustein sama dengan 1, yaitu HL sama dengan HL 75 derajat Celcius, Cu 140 derajat Celcius, baja karbon rendah 280 derajat Celcius, TI sama dengan 570 derajat Celcius. Jika prosesnya cepat, panasnya tidak sempat hilang, jadi mendekati perhitungan teoritis. Jika prosesnya lambat, panas banyak hilang, temperatur lebih rendah dari nilai teoritis. Kesimpulannya yaitu sebagian besar energi deformasi plastis berubah menjadi panas, sedangkan sisanya tersimpan sebagai energi elastis karena kenaikan suhu dipengaruhi sifat material dan laju proses. Namun dalam praktiknya lebih rendah karena adanya pelepasan panas ke lingkungan alat dan pelumas. Referensinya itu Kapakjian S 2010, Manufacturing Engineer
and Technology 6th edition, Person Education ends. Thanks for watching and thank you.